hebat di SLB Negeri Jepara. Apa kabarnya? Baik. Kurang dong. Baik, luar biasa. Oke? Ya. Nah, selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Baik, luar biasa. Oke, beri plus yang meriah untuk kita semuanya. Pada siang kali ini saya akan mempresentasikan aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif di SLB Negeri Jepara. Kalian tentunya tidak asing lagi siapa ini ya. Nah, ini adalah saya. Nah, saya adalah terlihat ramping itu hasil edit itu. Nah, ini adalah saya yaitu Gina Safira, yaitu saya adalah sekarang mengikuti CGP Angkatan 11 di Kabupaten Jepara. Tentunya unit kerja saya masih di SLB Negeri Jepara. Kelihatannya Bapak Ibu kok tegang sih? Iya. Oh masih tegang ya? Oh iya ya. Maka kali ini kita stretching dulu, oke? Oke. Karena Bapak Ibu ini di kelas kok saya lihat itu sering menyanyi, maka saya olah lagu-lagu vokal Anda. Oke, siap? Nah, ini aturannya gini ya. Siap sih. Saya nanti kasihkan mic, nanti Bapak Ibu menyanyi ya. Oke. Ya, di sini terlihat ya tidak bisa menyanyi. Oke. Sebentar ya. Siap ya Bapak Ibu? Samudra pasangkan tanpa wangenan, tresnaku ning siramu sayang. Cahaya ning bulan kang sumunan, ambyur ing tawa di siramu kang dadi lamunan. Siap, kita goyang, oke? Oke. Biasa musik. Makanya. Karena ini stretching ya, jadi kita harus melepaskan otot-otot kita. Bibir angin ratri, tansah angin teni, setiap panjang pelangi. Ayo siap-siap ya, siap. Angen-angen tumlawung suwung, elengi sepi, tansah angin bekal dunia ini. Siramu sayang, jangan bulan kau sumunan, ambil ing tawa di siramu kang dadi lamunan.
Pindo samudra pasangkan tanpa wangenan tresno tuming sliramu sayang. Ambil orang sliramu dan hilangmu. Kelihatannya ibu-ibu semuanya di sini tuh sangat bahagia. Alhamdulillah. Kita sebagai manusia harus bahagia secara lahir dan batin. Iya. Karena kita manusia ini seperti nanti saya jelaskan, mempunyai kebebasan. Jadi di sini saya lihat itu bapak ibu-ibu semuanya di sini bebas bernyanyi, memberikan ekspresi yang sangat positif. Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya saya akan memaparkan materi ya. Bapak Ibu siap belajar? Siap. Oke. Nah, selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, saling mendukung serta berkolaborasi dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Di mana? Di sekolah. Di mana? Di SLB Negeri Jepara. Nah, ini terlihat sangat rapi ya. Kemarin ini kita foto bersama ya Bapak Ibu. Ada yang tidak ada di sini? Saya ada. Oke, terima kasih. Ini adalah Bapak Ibu guru hebat SLB Negeri Jepara. Saya yakin Bapak Ibu guru di sini adalah Bapak Ibu yang sangat luar biasa, menuntun anak-anak berkebutuhan khusus untuk belajar. Selanjutnya yaitu, nah, apa sih budaya positif itu? Budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid, sehingga mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu menciptakan peserta didik yang berkarakter, terampil, mandiri, berinovatif, kreatif, dan bergotong royong, berkolaborasi dengan temannya. Seperti itu ya Bapak Ibu yang ada di sini. Kemudian selanjutnya, nah, budaya positif itu diciptakan oleh semua warga sekolah. Kemudian menciptakan lingkungan positif. Menciptakan lingkungan positif seperti kita ada apel pagi, terus kemudian ada sholat berjamaah, ada 5S, salam senyum sapa, kemudian ada senam sehat, kebersihan, dan seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian saling berkolaborasi dan belajar bersama. Saling berkolaborasi dan belajar bersama ini diwujudkan oleh Bapak Ibu semuanya. Contohnya ini saling berkolaborasi antara Guru Tata Boga Budina dan Bu Siska ini berkolaborasi bagaimana sih cara membuat menu-menu yang enak tentunya, yang bergizi, yang bisa dimakan oleh anak-anak berkebutuhan khusus di sini. Kemudian ada Bu Putih berkolaborasi dengan Bu Yaya menciptakan batik bernuansa apa Bu Yaya? Bernuansa indah ya Bu Yaya. Nah, batik ciprat ya. Dan di sini juga terlihat kolaborasinya tidak hanya dengan guru tetapi dengan siswa. Jadi saling bertukar pikiran, mau anak itu mau mendesain apa, anak mau belajar apa, seperti itu. Kemudian saling mendukung serta bekerja sama dalam menciptakan budaya atau kebiasaan yang baik di sekolah. Contohnya seperti apa Bapak Ibu yang ada di sini? Mau Ibu Cumala? Budaya yang sudah baik di sini itu apa aja?
Contohnya seperti Bapak Ibu Guru ketika kita bekerja sama membuat modul ajar, kita membagi bagiannya masing-masing di setiap fase, kemudian saling berdiskusi bagaimana dengan kemampuan peserta didik seperti itu. Oke, terima kasih luar biasa. Berkelas pada Bismillah. Kemudian ini ada konsep budaya positif. Yang pertama adalah paradigma belajar. Jadi paradigma belajar ini perkembangan pembelajaran setiap tahunnya itu. Kemudian ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku, ada posisi kontrol. Nah, di sini nanti kita bisa belajar bersama memposisikan diri kita itu di mana sih. Nah, kemudian ada keyakinan kelas. Nah, di CGP ini ternyata kita sekarang itu belajarnya tentang keyakinan kelas. Biasanya kan kalau dulu itu kita membuat ya peraturan, tata tertib yang masih kaku ya Ibu. Kemudian ada segitiga resolusi. Nanti kita bisa belajar bersama ya. Nah, ini adalah siapa Bapak Ibu? Ki Hajar Dewantara. Ya, Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara ini adalah pencipta apa? Pencetus suatu pendidikan ya yang ada di Indonesia. Ini. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntut segala kodrat yang dimiliki oleh anak. Di sini kodrat yang dimaksud itu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang tinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, apabila kita implementasikan di sekolah luar biasa ini, maka tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara adalah kita itu menuntun peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka mampu belajar, menjadi pribadi yang terampil, berkarakter, serta mandiri. Nah, ini adalah perubahan paradigma belajar. Yang dulu itu pendekatannya masih tradisional, pembelajaran kita itu masih tradisional. Bapak Ibu memberikan pembelajaran itu masih berpusat pada buku dan juga ceramah. Terus apabila tidak masuk sekolah itu biasanya atau terlambat datang itu biasanya dihukum, kadang itu dijewer ya, terus tidak memakai sepatu, tidak memakai sepatu berwarna hitam, itu kita biasanya disuruh pulang atau yang lain. Nah, kemudian untuk pembelajarannya sekarang itu pembelajarannya itu sudah menarik karena kita adalah guru-guru milenial, jadi kita biasa memberikan pembelajaran menggunakan IT, seperti menggunakan game-game berbasis IT, mendownload video-video dari YouTube atau membuat video yang menarik. Kemudian model pembelajarannya juga sangat menarik, tidak hanya menggunakan model ceramah saja, tetapi Bapak Ibu di sini yang saya lihat sudah menggunakan pembelajaran berbasis proyek, berbasis masalah. Jadi di situ adalah terdapat nilai-nilai penguatan sesuai dengan penguatan nilai profil pelajar Pancasila. Nah, saya akan menjelaskan apa makna disiplin. Ada yang tahu? Mungkin Bu Putih ya, disiplin itu apa? Boleh dijelaskan? Kalau menurut saya, disiplin di sini menurut saya ya Bu ya, kalau Iya. salah mohon nanti dibenarkan. Oh enggak, ada Oh salah. iya, oh gitu ya. Disiplin itu menaati aturan yang ada di sekolah. Misal kalau kita di sekolah, misalnya berangkat tepat waktu, menghargai guru, menghargai waktu, seperti itu Bu Gina. Oke, terima kasih Bu Putih. Oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang disiplin. Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya adalah belajar. Disiplin di sini mengacu pada diri sendiri yang memiliki tanggung jawab tentang apa yang dilakukan terhadap nilai-nilai yang diyakini. Nah, seperti nilai-nilai apa sih yang diyakini di sini? Misal saling menghormati, saling percaya, pemaaf, tolong menolong itu. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tentunya tanpa reward, ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin di sini yang positif itu menanamkan bahwa peserta didik harus sadar
harus sadar benar bahwa yang aku lakukan itu harus sesuai dengan kemauannya. Maksudnya gini, saya sadar diri, saya harus datang tepat waktu. Nah itu dia harus sadar tanpa ada embel-embel nanti Bu Guru kalau aku datang waktu ngasih imbalan loh. Nah tanpa itu dia itu harus sadar diri. Kita harus menanamkan bahwa peserta didik kita itu sadar tentang disiplin positif. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini apabila terdapat peserta didik yang belum disiplin, kita bisa memberikan pengertian untuk merubah perilaku tersebut menjadi ke arah yang lebih baik. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Tentunya ada 6 ya yang Bapak Ibu sudah pelajari, yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, kreatif, berkebinekaan global, dan tentunya bergotong royong. Kemudian ada menurut IBO Primary News Program PYP atau sikap murid. Nah, sikap murid di sini ada, kita harus bersikap apa nih? Menciptakan konsep-konsep pada murid kita untuk selalu berbuat toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation atau IHF, yaitu ini hampir sama dengan profil pelajar Pancasila ya, seperti cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemudian menciptakan pribadi yang mandiri, menciptakan pribadi yang jujur, hormat, sopan santun, dermawan, gotong royong, percaya diri, kreatif, kepemimpinan, keadilan, baik dan rendah hati serta toleransi. Nah, yang keempat yaitu ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Di sini ada keterampilan hidup seperti dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian ada petunjuk hidupnya yaitu tentang kepedulian, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, fleksibilitas, ada berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor atau rasa kebahagiaan, ada juga berinisiatif, integritas, dapat memecahkan suatu masalah atau sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Nah, kita bisa belajar bersama tentang perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini hukuman. Nah, hukuman itu sistemnya itu kaku, Bapak Ibu. Nah, sistem tidak berjalan jika murid tidak takut. Jadi kita itu seolah-olah menakuti. Contohnya, Ibu Dina coba. Hukuman itu seperti apa? Biasanya kalau di kelas, kebetulan kita kan di anak-anak menghadapi anak-anak BK ya. Jadi kita tidak sebisa mungkin tidak menciptakan rasa trauma ke anak. Nah, seumpama dia melanggar aturan atau tidak disiplin, kita membiasakan dia untuk menunda reward. Seumpama dia pintar nih, dia pintar bisa menyelesaikan tugas, biasanya kayak kita langsung kita berikan apa yang dia mau, seumpama main Lego atau puzzle. Nah, kalau dia tidak menyelesaikan tugasnya dengan baik, reward itu kita tunda dengan cara kita kasih pengertian. Kamu tidak pintar, tidak main. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih. Itu adalah pengalaman Bu Dina mengajar di kelas autis ya Ibu. Kemudian saya akan jelaskan tentang hukuman. Hukuman yaitu sistemnya tidak akan berjalan jika murid itu tidak takut. Kemudian mendorong menyerahkan diri. Nah, biasanya itu kita oyak terus murid kita apabila salah itu sampai dia itu menyerahkan diri. Kemarin kamu pulang jam 1 ya, kamu tidak mengikuti pembelajaran menjahit. Misalnya muridnya itu menjawab,
tidak bu, tidak bu, tidak bu. Tapi kita itu kejar terus sampai dia itu benar-benar bilang iya bu. Nah itu biasanya seperti itu, dan kita memberikan hukuman. Kalau kamu kan sudah tidak mengikuti pembelajaran menjahit, maka kamu harus mengitari lapangan sebanyak 10 kali misalnya, seperti itu ya. Kemudian ini dampaknya anak belajar menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Nah kemudian biasanya ini peraturannya itu dibuat oleh guru. Nah kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Nah itu nanti dampaknya itu negatif gitu. Kemudian selanjutnya konsekuensi. Nah konsekuensi ini memerlukan monitoring dan supervisi dari guru terus menerus. Ada mendorong kepatuhan. Anak belajar taat aturan, dan konsekuensi ini dibuat oleh guru dan murid. Kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Nah, kalau bedanya dengan restitusi yaitu murid bertanggung jawab atas perilakunya. Nah, di sini sudah terlihat ya perbedaannya. Kemudian mendorong disiplin positif. Kemudian anak belajar memecahkan masalah sendiri yang telah ia lakukan. Kemudian ini keyakinannya dibuat oleh murid. Kemudian anak memahami bahwa dirinya sendiri yang memegang kontrol atau kendali. Oh, ternyata kita sampai pada tahapan game. Nah, kita akan stretching dulu ya Bapak Ibu, karena kayaknya tadi kok terlalu berat ya materi saya. Saya lihat ya Bapak Ibu langsung kayak pusing, diam, tegang. Nah, kita game ya. Gamenya ini kita asah otak Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu saya rasa ini kayak belajarnya itu kurang. Jadi saya ingin mengasah otak Bapak Ibu. Nah ini konsentrasi. Kuncinya konsentrasi. Nah, nanti Bapak Ibu bisa langsung mengacungkan tangan, langsung menjawab secara cepat ya. Oke ya, siap-siap ya. Nanti terus langsung menjawab soalnya. Gak apa-apa, langsung kan Bapak Ibu ini belajar menjadi selalu pembelajar, jadi harus pintar. Karena kan sudah belajar tadi, jadi sudah tahu perbedaan hukuman, konsekuensi atau restitusi ya. Oke, siap? Cepat ya. Ayo asal otak Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menebaknya. Acungkan jarinya atau acungkan tangannya dong. Ayo Bapak Ibu. Oke, Bunika ya yang sudah menjawab ya. Bunika jawabannya apa Bunika? Piala. Betul? Iya, nah betul, ini piala. Budina udah paham belum ini? Iya. Kayaknya ini salah ada yang buku ya. Kayaknya ada bukunya bisa. Baca bahasa Inggrisnya Budina. Nah ini kan namanya pemancing ya, pemancing. Nah ini adalah kopi. Ko-nya disilang, jadinya pria. Gula, ini gula bukan sugar. Gulanya dibuang, jadinya piala. Betul sekali Bunika. Nah Bunika ini selanjutnya kan ada soal ya, mau dilempar ke teman yang nggak bisa menjawab atau Bunika sendiri? Oh dilempar ke teman ya. Bunika ini mau diminta lempar aja karena temannya harus belajar. Nah, dilempar ke siapa Bu? Mbak Sumala. Mbak Sumala. Monggo Bu Sumala. Nah, dibaca dulu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita lihat ya jawabannya apakah betul apa salah ya. Ayo, Bu Dina siap belajar ya Bu Dina ya. Tidak apa-apa. Ini ternyata jawabannya itu konsekuensi. Tadi
dengan jawaban hukuman. Gak apa-apa, gak apa-apa karena kita adalah manusia pembelajar sepanjang hayat. Nah, salah itu tidak apa-apa. Selanjutnya siap-siap ya, game selanjutnya asah otak ibu semuanya. Cepat ya, nah, yo, ayo. Padamu negeri. Rindu padamu. Rindu padamu. Nah, Rinduku padamu. Iya, betul sekali. Nah, jadi saya itu melihat tuh ternyata Bu Dina konsentrasinya tuh. Jadi Bapak Ibu yang lain itu harus konsentrasi. Nah, ini adalah ring. Nah, ring ini. Iya, ini ring. Iya, ayo butuh belajar, butuh. Ini jangan terkena sama sarungnya. Nah, ini kan B-nya dibaca rinduku pada, tadinya diganti rinduku padamu. Nah, betul sekali Bu Dina, terima kasih. Untuk selanjutnya dilempar pertanyaannya kepada temannya atau mau jawab sendiri? Yang siapa Bu Dina? Apa? Keluarnya ini kan soalnya kan nanti ada di sini. Iya. Sama salah lagi loh ya, jangan menyanyi lagi. Iya, sebentar saya bacakan soalnya ya. Hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bu Siska mohon jawabannya. Hukuman. Nah, apakah ini Bu Siska sudah belajar tadi? Oke, kita lihat ya, kalau betul berarti Bu Siska sudah belajar. Survei membuktikan. Bapak Ibu, nanti langsung selanjutnya kan ada game lagi. Langsung angkat tangan jangan apa itu ya? Terlihat Bapak Ibu itu terlihat lama sekali menjawabnya. Jadi harus cepat ya, harus cepat tidak boleh loh. Ya, bebek kata, ya langsung, tidak boleh labing. Bayang, Kenapa Bayang? karena hijau. Karena B dan N. Oke, betul. Nah, di sini terlihat ada yang jawab brokoli. Oh iya. Ternyata tidak membaca soal dengan cermat. Nah, itu. Nah, ya. Ini kan iya, gambarnya ini sebagai pemancingnya Bu Putih, jadi kita harus konsentrasi pada soalnya ya. Oke. Yang selanjutnya, Bu Eli mau dilempar? Mau dilempar ke Ke siapa teman Anda di sini? semua teman saya. Oh, semua teman Salah Anda. satu. Bu Latifah. Ya, kita tunggu-tunggu ya, Bu Latifah. Oke. Hukuman atau konsekuensi membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis maksudnya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, hukuman atau konsekuensi?
Konsekuensi. Oke, kita lihat jawabannya ya Bapak Ibu. Selanjutnya konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Hah, udah, yuk selanjutnya. Tebaklah aku. Ayo. Ayo Bapak Ibu tidak boleh lanjut lama-lama. Saya tahu. Aku bisa masuk. Itu siapa? Maka mesti sekali lagi melambung. Oke. Kayaknya belum betul ya Bu Siska. Pelangi. Nah, ini jawabannya itu. Karena Bu Siska mungkin lihat saya seperti lampu. Bu Siska konsentrasi tidak ini ya Bu. Jangan saya. Iya, jawabannya itu pelangi. Nah, ini kan parfumnya pelangi. Jadi pelangi. Yang malah pelangi coba. Oke. Soalnya mau dilempar. Ke Bu Siska. Seakan bener ya. Nah, ini boleh dibaca Bu Siska. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah termasuk hukuman. Salah pencet tadi jadi Bu Siska baca jawabannya. Gak apa-apa ya, cukup mengembirakan ya pada siang hari ini ya. Oke, karena masih banyak dan aku ingin itu yang lain mana? Ayo yang kelompok sini. Ayo kelompok sini belum ada yang jawab. Kelompoknya sini ya, kelompok sini belum ada yang jawab. Terlihat kelompok ini kelompok sangat-sangat manusia pembelajar. Nah, tebak nama daerahnya ayo. Jambi. Oke, kita lempar kepada Bayaya. Oke, bisa dibacakan Bu Yaya? Berjemur di lapangan karena mengobrol dengan teman, termasuk Apa Bu Yaya? hukuman. Ayo kelompok sini ya. Ini game lagi mengasah otak ya, mengasah otak loh ya. Nah, Bu Muti gimana? Semakin mumet ya? Semakin bulat. Nah, selanjutnya. Nah. Ayo. Tanda tangan. Coba Bu Sumala ayo. Jangan. Ayo Bu Sumala enggak mau di jalan. Tendangan. Oke. Sepertinya ini diajari oleh kelompok sini ya. Dibantu nggak apa-apa, karena kita sebagai teman harus saling membantu, saling berkolaborasi. Nah, ini kita bisa jawab secara bersama-sama ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa Bapak Ibu? Apakah betul? Betul sekali. Selanjutnya, nah ini tebak judul lagu kesukaan Bu Siska. Ayo Bu Siska. Bu Siska ayo. Ini tebak judul lagu. Bu Tutut biasanya ini paling pintar judul lagu. Ini tebak judul lagu. Oke. Nah, ayo kita bisa nyanyi bersama-sama. Abang tukang bakso.
ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita jawab bersama-sama ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Bapak Ibu ini terlihat pintar sekali ya. Nah, kemudian tebak judul lagi. Ayo. Bunyi hujan di atas genting. Terima kasih loh Bu Dina, terima kasih Bu Dina. Nah, saya bacakan soalnya lagi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Ini adalah hukuman. Biasanya Bapak Ibu melakukannya di kelas. Oh iya. Kita ini murid. Oke, ya betul sekali, ini adalah hukuman. Kemudian kita juga ya, kita bersama-sama langsung, karena Bapak Ibu sudah pintar menjawab tebak gambar tadi, langsung saja ya. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Oke, kita lihat. Kemudian selanjutnya, karena sudah, saya akan menjelaskan lagi, atau mau ice breaking dulu? Ice breaking dulu sepertinya ya, karena kayaknya Bu Putih itu pegel-pegel tangannya. Nah, ya, tetap konsentrasi dimulai. Oke, kalau saya berbicara pagi, Bapak Ibu tepuk 1. Kalau saya berkata siang, Bapak Ibu tepuknya 2 kali. Kalau saya berkata malam, Bapak Ibu tepuknya 3 kali. Yuk, konsentrasi dimulai. Tepuk malam. 3 loh. Tepuk pagi. Tepuk malam. Tepuk siang. Nah, ayo. Ya. Tepuk siang. Tepuk pagi, malam. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terlihat sangat antusias. Nah, selanjutnya saya akan memberikan materi lagi tentang kebutuhan dasar seorang manusia. Kita ini manusia nggak sih Bapak Ibu? Ya, kita bisa bernafas, ya, bertumbuh dan berkembang tentunya. Nah, di sini ada realitas kebutuhan setiap manusia itu berbeda antara Bu Zumala, Bu Putih, Bu Eli, Bu Siska, Bu Dina, atau yang semuanya di sini itu kebutuhannya berbeda. Kita harus berusaha memahami kebutuhan setiap insan manusia. Nah, di sini ada kebutuhan dasarnya, yaitu ada kasih sayang. Biasanya kita pengen dikasih sayang, itu pengen disayang-sayang itu dari siapa? Dari suami, dari anak tentunya. Kemudian ada kesenangan. Nah, Bu Dina ini senang tuh ketika apa ya kalau senang ya Bu Dina? Banyak. Oh iya, banyak. Nah, ini ada kekuasaan, ada bertahan hidup. Kita manusia harus bisa bertahan hidup, tidak boleh lapar ya. Iya, terus merasa kita juga manusia ini butuh kebebasan. Contohnya seperti apa Bu Putih kebebasan itu? Kebebasan menurut saya bisa me time setiap hari. Oke, ya ampun, ditanya seperti apa Ibu Putih? Oh iya, betul ya. Scroll Shopee, scroll TikTok ya kan, itu sangat membuat bebas dan membuat rasa senang. Nah, ini ada 4 lingkaran kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu diterima dan disayang. Tentunya kita diterima dan disayang enggak pengennya ya, harus ya, tetap harus ya. Kita tuh harus disayang oleh orang
tua, keluarga, suami, anak, sahabat, rekan kerja, murid, kepala sekolah, lingkungan rumah. Kok senyum-senyum Bu Putih nggak mau disayang Pak Kepala Sekolah? Iya, jadi di sini Bapak Ibu kita di sini kan sudah seperti keluarga, jadi harus saling menyayangi. Kemudian bisa. Nah, kita ini harus bisa membanggakan keluarga kita. Kita bisa membanggakan murid-murid kita. Walaupun murid kita itu adalah murid anak-anak berkebutuhan khusus, tapi kita tuh harus bangga, harus bisa, dan harus bisa bermanfaat untuk banyak orang dan dapat berbagi dengan sesama rekan kerja atau keluarga dan lain sebagainya. Kemudian senang ini, nah kesenangan ini tuh malah ini yang utama ya bagi kita. Kita tuh harus senang-senang. Nah, seperti jalan-jalan, punya banyak uang. Tentunya bekerja dulu ya Bu Dina kalau punya uang. Tentunya kita harus berekreasi, ya kan? Setuju kan Bapak Ibu, bertamasya, terus membeli apa Bu Dina? Membeli geleng, cincin, sangat senang ya. Nah, kemudian bebas menjadi diri sendiri, dapat berekspresi, berinovasi, mengembangkan diri. Contohnya seperti tadi, Bapak Ibu itu sangat merasa bebas ketika bernyanyi. Bapak Ibu merasa senang, merasa bebas meluapkan kebebasan itu. Nah, ini ini gambarnya ini ya berpelukan kan. Ini seperti kebutuhan diterima dan disayang. Kebutuhan dasar diterima dan disayang terpenuhi dengan usaha-usaha memahami karakter satu sama lainnya, saling menghormati, saling menghargai, menjalin komunikasi yang baik dan memberi perhatian satu dengan yang lainnya. Nah, di sini sudah terlihat Bapak Ibu itu saling menyayangi. Misalnya Bapak Ibu ada masalah itu saling curhat, saling memberikan solusi sepertinya ya Bapak Ibu ya. Kemudian kebutuhan bisa. Nah, aku bisa seperti gambar ini. Seperti slogan kita ya, aku bisa. Nah, kebutuhan dasar bisa terpenuhi dengan yakin akan daya diri dan kekuatan motivasi diri tentunya serta kasih sayang orang tua dan keluarga. Dapat bekerja keras dan melakukan yang terbaik dalam mewujudkannya, menyampaikan, berkomunikasi dan berkolaborasi dengan baik. Berkolaborasi dan baik itu bisa diwujudkan di dalam lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu senang. Nah, kita itu merasa kebutuhan dasar senang terpenuhi dengan menjalankan setiap tanggung jawab dengan rasa senang. Nah, apabila dikasih kegiatan, Mbak kamu buat modul aja ya. Nah, kita itu harus senang. Nah, agar merasa kebutuhan dasar senang itu terpenuhi. Dapat menikmati setiap proses kehidupan dengan senyuman. Nah, jangan lupa tersenyum dan dengan rasa bahagia. Nah, contohnya, ini kita bisa wujudkan dengan berwisata. Nah, nanti saya akan bicarakan kepada kepala sekolah tentunya bahwa kita harus menjadi manusia yang senang dan bahagia. Contohnya dengan perwujudan rekreasi atau berwisata. Oke, setuju ya Bapak Ibu ya? Nah, selanjutnya adalah kebutuhan bebas, yaitu kebutuhan dasar bebas terpenuhi dengan meningkatkan kemampuan dan skill sesuai kebutuhan diri dengan mengikuti pelatihan secara mandiri. Terlihat di sini Bapak Ibu setiap malam itu mengikuti pelatihan mandiri seperti Bu Siska kemarin begitu pelatihan Zoom ya Bu Siska ya. Iya, nggak apa-apa ya. Ini sedang adzan nggak apa-apa. Ya, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal itu dari luar dan motivasi internal. Contohnya motivasi eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ada motivasi internal itu
dari dalam diri, dari kesadaran diri. Nah, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Itu harus kita tanamkan, itu kita tuh sadar melakukannya. Nah, ini ada gambar guru ya tentunya, karena di sini bu guru semua. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang posisi kontrol guru. Nah, kita bisa lihat ini gambarnya. Posisi penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada posisi menjadi teman, ada posisi pemantau, dan ada posisi manajer. Nah, setelah kita belajar nanti tentang posisi kontrol diri, Bapak Ibu bisa berkaca pada diri sendiri tentunya. Kita itu di posisi apa sih sebagai guru ini? Yang pertama yaitu posisi penghukum. Nah, dilihat gambarnya sudah serem. Tapi kadang-kadang itu kita itu melakukannya ya tanpa sadar kita itu melakukannya. Guru berbicara dengan nada menghardik, menuju-nuju, berkacang pinggang, membentak, dan hukuman biasa berupa hukuman fisik. Dampaknya yaitu murid menjadi pendendam, tidak mengakui, tidak menyukai guru, dan tidak menyukai pelajarannya. Nah, ini masih sering terjadi Bapak Ibu. Kemudian ada posisi kontrol yaitu posisi pembuat rasa bersalah. Guru berbicara dengan nada cenderung melembut, kemudian tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan mengatakan hal-hal yang menjadi kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Nah, contohnya itu seperti ini. Kenapa sih kamu Yaya? Kamu kok nggak mengerjakan tugas? Kamu nggak kasihan sama ibu yang sudah memberikan kamu soal gitu? Kan itu kayak membuat rasa bersalah gitu loh. Nah, dampaknya ini murid menjadi merasa bersalah, kemudian murid menjadi rendah diri, kemudian murid menarik diri dari lingkungan. Selanjutnya adalah posisi menjadi teman. Nah, ini kan yang gembira ya, sepertinya seperti Bu Siska dan Bu Putih apabila di kelas ini saya lihat tuh seperti posisi menjadi teman. Nah, guru berbicara dengan nada yang ramah, cenderung bersendau gurau untuk menghangatkan suasana sehingga murid akan merasa aman dan akrab dengan guru. Nah, dampaknya posisi menjadi teman adalah murid akan tergantung pada satu orang, jadi kayak merasa disayang gitu loh, karena ini kayak berteman gitu. Kemudian murid tidak mandiri, murid tidak berpikir untuk dirinya sendiri. Kemudian ada posisi menjadi pemantau. Di sini guru kan biasa buka laptop. Nah, biasa itu. Nah, gitu ya. Siapa di sini. Nah, guru akan bersuara dengan nada yang datar. Jumalah. Ya. Nah, biasanya sambil ngetek laptop biasanya. Nah, atau sambil scroll Shopee biasanya. Guru akan bersuara dengan nada yang datar, menggunakan data untuk memantau murid. Guru akan selalu memantau siswa yang selalu melakukan kesalahan dan akan diberi sanksi. Atau biasanya itu gini, guru nyateti. Tahu-tahu diberikan kepada BK, terus muridnya dipanggil BK. Dampaknya itu murid akan menghitung semua dampak yang akan diterima. Nah, biasanya udah dipanggil BK, si Jiloro 3, 4, 5, ternyata kesalahanku banyak sekali karena guruku sebagai pemantau. Nah, kemudian murid tidak sepenuhnya bisa mandiri. Nah, ini posisi menjadi manajer. Guru akan bersuara dengan nada yang netral, tidak bernada tinggi, tidak emosional. Tercipta identitas yang positif untuk memecahkan masalah. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Dampaknya di sini murid menjadi mandiri, percaya diri untuk memecahkan masalahnya. Sebelum ke kasus ya, nah saya ingin cerita, Bapak Ibu cerita, di posisi mana sih Bapak Ibu menempatkan Bapak Ibu tadi? Mungkin dari Ibu Tutut.
Jadi biasanya yang namanya Dimas, Dimas, ayo kerjakan sendiri, jangan menyontek gitu. Kalau misalnya pelajaran di kelas seperti itu. Kalau Bu Yaya, Kalau dalam kenyataannya ya, dalam kelas saya memposisikan menjadi manajer. Jadi saya memberi kesempatan kepada siswa-siswa saya untuk mandiri sesuai kemampuannya masing-masing. Jadi saya tidak menuntut mereka untuk harus bisa. Jadi harus pelan-pelan, harus menyesuaikan mereka sendiri. Terima kasih. oke. Kemudian saya ingin melihat suaranya Bu Eli. Ya biasanya kalau di kelas ada kalanya saya memposisikan menjadi teman, ada kalanya saya menjadi pemantau. Iya, sambil mengerjakan tugas-tugas administrasi biasanya Bu. Tapi tetap mendampingi anak-anak dalam belajar. Selanjutnya bisa Bu Ika. Kalau saya biasanya kalau di kelas itu lebih ke jadi pemantau dan teman juga. Misal di tempat saya itu kan belum membaur satu sama lain. Jadi kalau ada yang sedikit terkucilkan dan tidak ditemani itu saya rangkul, ayo bersama-sama, semuanya sama seperti itu. Nah, jadi saya ingin sedikit cerita. Saya sebenarnya di sini masih di posisi sebagai penghukum. Nah, nggak apa-apa ya. Kan saya harus belajar ya. Nah, kenapa sih saya masih menjadi posisi penghukum? Tidak sepenuhnya salahnya menurut saya. Karena ini adalah anak berkebutuhan khusus yang saya tangani. Itu adalah anak-anak yang masih kelas dasar, apalagi dengan hambatan pendengaran. Dia belum bisa mengartikan konsep benar dan salah. Nah, jadi masih konsep anak-anak kan masih konkret. Jadi kalau benar saya beri acung jempol, kalau salah gini, dan kadang itu gini. Nah, gitu. Saya kadang masih itu karena apa? Membangun agar dia itu tahu bahwa konsep yang benar itu gitu. Ibunya senyum, Bu Guru memberikan jempol, dan yang salah saya harus begini. Nah, itu karena apa? Memang sulit sekali bagi saya yang mengajar mengaku anak berkebutuhan khusus kelas dasar ya, kelas 3, dan konsep benar dan salah itu mereka masih belum paham. Jadi seperti itu ya. Kemudian ini ada sebuah kasus. Mari kita telaah secara bersama-sama. Ibu Deni sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan nampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Fajar pun maju ke depan. Fajar maju ke depan dan tampak tidak mengerjakan tugas itu. Fajar terlihat bermalas-malasan sambil di papan tulis itu hanya gini diam dan hanya menggerak-gerakkan seperti itu. Kemudian dan sambil memainkan spidol di tangannya. Kemudian Bu Dani bilang, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali kamu harus memperhatikan. Sudah, sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Tanya Bu Dani. Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Sepertinya tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab, gimana sih kamu Fajar? Kamu gak kasihan sama ibu ya? Ibu itu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Kamu tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu.
Nah, posisi kasus tersebut, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Tentunya Bu Putih yang bisa menjawab sepertinya. Kalau dari kasus tersebut, posisi yang diambil Ibu Dani itu sebagai pembuat rasa bersalah dan pemberi hukuman. Karena apa? Pembuat rasa bersalah di sini tadi Bu Dani sempat mengatakan kalau Fajar, apa kamu tidak kasihan dengan ibu? Nah, itu salah satu kata-kata yang membuat anak ini merasa bersalah. Kedua, kenapa kok pemberi hukuman? Karena dengan memanggil si anak ini di depan teman-temannya yang lain, mesti ada rasa si anak ini akan malu, terus rasanya dia tidak dihargai karena dipanggil begitu saja di depan teman-temannya. Harusnya Bu Dani tidak melakukan hal tersebut di depan teman-temannya. Oke, terima kasih Bu Putih. Kemudian saya akan menjelaskan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara bersama-sama. Di sini Bapak Ibu bisa terapkan ya untuk membuat keyakinan kelas secara bersama-sama dengan murid. Nah, keyakinan kelas atau peraturan kelas. Nah, kita bisa belajar ya, apa sih itu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, dan keyakinan kelas itu bentuknya itu positif gitu, dan kata-katanya itu mudah diingat. Kemudian keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dan bisa ditinjau dari waktu ke waktu. Nah, ini kalau peraturan itu contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kayak lebih kaku gitu ya daripada keyakinan. Kalau keyakinan itu tanggung jawab, jadi kayak sadar diri bahwa setelah aku membaca harus mengembalikan bukunya ke rak. Nah, dilarang mengganggu orang lain, kata-katanya itu seperti ini. Kalau di keyakinan kelas itu menghormati orang lain. Kemudian peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinannya bisa menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Kemudian kalau peraturan bisa dilarang melakukan kekerasan. Nah, kalau keyakinan kelas ada keselamatan dan menghormati orang lain. Terus ada juga dilarang menggunakan narkoba. Kita bisa keyakinan itu kesehatan. Yang lain ini juga sama ya, tentang menghormati dan kesehatan. Nah, kita sampai di restitusi, yaitu proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui segitiga restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri atas perilaku yang telah dibuatnya, kemudian memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus sebuah kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini bisa dilakukan secara duduk santai sambil ngopi atau sambil berwisata, melihat pemandangan, kemudian dapat untuk memperbaiki hubungan yang telah melakukan kesalahan, suatu pentawaran bukan paksaan. Kemudian untuk menuntun, untuk melihat ke dalam diri, fokus pada karakter bukan pada tindakan, dan memberikan solusi atas permasalahan siswa. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Contohnya setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kamu tuh bukan satu-satunya yang bersalah. Kamu tuh bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan itu. Nah, seperti itu contoh kata-katanya. Kemudian yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Nah, di sini seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa sih kamu melakukan perbuatan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Seperti itu, kita bisa melakukan pertanyaan kepada si siswa yang melakukan kesalahan. Bisa sambil ngopi, duduk santai, dan lain sebagainya. Kemudian langkah-langkah restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, karena ini keyakinannya sudah dibuat ya, jadi kita tanya,
keyakinan kelas apa yang telah kita buat, kemudian kamu tuh melanggar keyakinan yang bagian apa. Nah, bisa siswa jelaskan, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Terima kasih ya Bapak Ibu atas waktunya. Saya ingin sekapul sirih dari Bapak Ibu atau pesan-pesan, karena kita sudah belajar tentang budaya positif. Nah, monggo Bu, tutup lagi kesan-pesan. Terima kasih Bu Gina. Setelah mengikuti acara siang ini, kesannya sangat senang, berterima kasih karena mendapatkan ilmu di mana sudah dijelaskan apa itu hukuman, apa itu restitusi, dan apa itu konsekuensi bagi murid, sehingga kita tahu apa yang bisa diberikan kepada muridnya untuk pembelajaran selanjutnya. Oke, Terima kasih Bu Gina. ya. Mungkin tambah satu lagi sekapul sirih dari Bu Siska. Terima kasih Bu Gina. Dengan pembelajaran seperti ini, kami sebagai guru dapat belajar bagaimana membedakan apa itu hukuman, apa itu restitusi, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga dapat melakukan tindakan-tindakan yang lebih baik lagi untuk menangani anak-anak, khususnya anak berkebutuhan khusus seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Kayaknya Bapak Ibu itu pegel-pegel ya. Saya ingin Bapak Ibu itu berdiri, kita stretching lagi. Pokoknya sama saya tuh stretching terus ya. Stretching. Nah, ini juga seperti bentar ya. Nah, kita bisa lihat ya. Nah, ayo Bu Dina, kamu yang depan Bu Dina. Ya. Maju, mundur, maju, kanan, kiri, maju, mundur, maju. Konsentrasi Bu Dina. Maju, mundur, maju. Lagi ya, lagi. Kanan, kiri, maju, mundur, maju. Konsentrasi. Maju, kanan, kiri, maju, mundur, maju. Oke, terima kasih ya. Oke, selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya sudah meluangkan waktu untuk kita saling berdiskusi, berkolaborasi tentang budaya positif yang ada di sekolah. Saya ingin Bapak Ibu kita semua dapat mewujudkan budaya positif ini tentunya di lingkungan sekolah. Mungkin cukup sekian ya pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.